Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Jamasiar dan sahabatnya, kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib ya. Untuk mitra Jamasiar, bagi mitra yang bertanya seputar tema kita di sore hari ini ataupun di luar tema dengan kajian Islam, mitra bisa ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan di sudah hadir, sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Nih belum ditanya Gus. Gue suka gitu. Kabarnya gimana Gus, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Apa gelap? Jadi kayaknya nggak berkesan banget lagi sehat. Iya, elah kagak kaci. Ya udah kalau gitu tema kita di sore hari ini apa Gus? Hari ini hari Senin kita membahas kitab Akhlaqul Ibanin. Kita belajar untuk beradab, untuk belajar akhlak dari kitab Akhlaqul Ibanin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Ya, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan berkah rahmat dari Allah dan mudah-mudahan hidupnya bahagia dunia akhirat. Dan yang saya hormati juga di studio ada Ayah Mami dan Ayah Pandu, mudah-mudahan berkah selamat dunia akhirat, banyak duitnya. Amin. Waduh kenceng banget. Hari ini mitra Gangga saya membahas kitab Akhlaqul Ibanin, masuk ke dalam fasal yang kedua, yaitu faslun al-waladul adib. Seorang anak yang beradab. Al-waladul adib, seorang anak yang beradab, yahtarimu walidayhi, ia memuliakan kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan para gurunya, wa ikhwanahul kibara, dan para saudaranya yang lebih besar, wa kullaman huwa akbaru minhu, dan semua saudaranya yang lebih besar darinya, wa yarhamu, dan semoga Allah menyayanginya dan makhluk Allah juga menyayanginya, yaitu salah satunya ikhwanahu sighara, saudaranya yang lebih kecil juga disayangi, wa kullaman huwa asgharu minhu, dan semua orang yang lebih kecil harus disayangi. Dalam pasal kedua bagian pertama ini mengajarkan seorang anak yang beradab, ia bisa memuliakan yang pertama kedua orang tuanya, yang kedua yaitu adalah guru-gurunya, saudaranya baik yang besar ataupun yang lebih kecil. Dia harus bisa menghormatinya. Lalu dilanjutkan dalam pasal kedua bagian kedua, wa yasduqu fi kalamihi, dan seorang anak yang beradab selalu jujur dalam perkataannya, dalam ucapannya. Wa yatawadda'u, dan bertawadu atau rendah hati, ma'an nasi, kepada sesama manusia. Wa yasbiru, dan dia bersabar, alal adza, atas gangguan, baik ujian ataupun yang lainnya. Wala, dan tidak yuqati'ul aulad, memutuskan hubungannya dengan anak-anak sekitarnya, baik tetangga ataupun saudaranya. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan tidak pula berkelahi bersama mereka. Wala yarfa'u, dan tidak meninggikan sautahu, suaranya, idza takallama, apabila sedang berbicara, au dhahika, yaitu atau juga tertawa. Bagian kedua ini, anak yang beradab harus jujur dalam perkataannya dan juga rendah hati kepada sesama manusia, terlebih lagi kepada orang tuanya, gurunya, dan saudaranya, baik yang besar ataupun yang kecil. Dan juga dia harus bersabar atas ujian dan gangguan. Apabila ada pertanyaan, saya belajar adab,
Saya belajar sabar kepada saudara-saudari saya ataupun orang tua saya. Akan tetapi ketika saya belajar dan terus menghormati mereka, tetapi mereka juga belum menghormati saya, pertanyaannya bagaimana perilaku saya ke depannya? Yaitu terus bersabar kepada Allah dan terus belajar untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, terus beradab lebih baik lagi, dan semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang diuji oleh Allah mendapatkan gangguan, musibah dan lain sebagainya sehingga luntur daripada adab yang baik terdapat pada diri kita. Selanjutnya wala yuqati'ul aulad, dan tidak boleh memutuskan hubungan atau silaturahim. Kalau bahasa anak muda sekarang, kalau biasanya main silaturahim, nongkrong dah. Jangan sampai berhenti untuk memutus silaturahim. Wala yatakhassamu ma'hum, dan tidak pula mereka berkelahi, jangan sampai menjadi ribut permasalahan yang besar. Zaman sekarang masalah kecil bisa jadi besar. Karena apa? Karena kurangnya daripada kesabaran di antara kita, kurangnya dari tawaddu atau rendah hati di antara kita, dan juga kita tidak bisa menjaga amarah, emosi dan lain sebagainya. Wala yarfa'u sautahu, dan jangan sampai meninggikan suara kita ketika kita takallama sedang berbicara, au dhahika ataupun tertawa. Jadi ketika kita, khususnya buat orang tua kita, buat guru-guru kita, ketika kita berbicara dengan mereka, maka suara kita perkecilkan atau volumenya diturunkan. Karena itu adalah adab yang baik yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita berbicara ataupun tertawa dengan orang yang lebih tua ataupun guru kita itu terbahak-bahak, karena takutnya apa? Orang tua kita tersinggung, orang tua kita kecewa dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita sudah tahu bisa menghormati orang tua kita juga tahu dengan perilaku kita. Jadi ketika tertawa dengan lepas itu boleh-boleh saja, akan tetapi ketika tertawa lepas itu tidak baik, karena itu bukan bagian daripada manusia, itu bagian dari makhluk yang mengganggu kita, yang sering kita baca dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kita terus bersabar kepada Allah agar kita bisa memperbaiki akhlak kita, agar bisa kita belajar terus bersabar kepada Allah, belajar menghadapi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan kita memperbaiki diri kita dan kita belajar ibadah kepada Allah, walaupun minimal kita dari lisan kita, dari adab kita kepada manusia, terutama kepada orang tua dan guru-guru kita, juga terhadap saudara-saudari kita baik yang besar ataupun yang kecil. Demikian. Ya, baik, untuk mitra Jamasiar, silakan bagi mitra yang ingin bertanya seputar tema kita ataupun di luar tema, mitra bisa kita bergabung ya di 081 kali 86.003 ataupun di nomor telepon di 8847711 ya. Silakan bagi mitra yang ingin bergabung boleh dari sekarang. Dan ini sudah ada dari siapa nih? Dari Lia di Bekasi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengobati penyakit baper? Baper, cemburuan, Dibawa perasaan gitu. Kesinggungan gitu ya. Iya. Jadi bahasanya Mudah tersinggung gitu mudah ya Gus. tersinggung. Kalau bahasa kerennya tersungging. Iya, iyalah. Baper ya, bahasa kasarnya begini. Kalau kita baper, bagaimana mengobatinya? Maka belajarnya ya pasti memang sudah paham, jangan sampai baper. Intinya apa? Ketika ada orang berbicara, jangan mudah langsung dicerna ataupun langsung dipakai. Itu kan nasihat dari guru-guru kita, orang tua kita. Ketika kita dengar nasihat nih, ataupun lisan-lisan orang, bukan nasihat lah, katakan itu omongan biasa, itu jangan langsung dipakai. Ataupun bahasanya ketika kita lagi kumpul bareng-bareng, ada teman kita bilang,
lu minjem dulu no kayak dia kan gitu. Dianya ini kan nggak ada nama. Nah kita jangan kesinggung, santai aja. Memang kita bukan kita, jangan merasa. Karena apa, baper yang lebih bahayanya apa, kalau kita gampang kesinggung ketika di suatu masalah, suatu tempat ada yang kehilangan, kita udah kebiasaan baper nih. Cuman kita lagi kumpulin, lagi ditanya siapa yang ngambil, ayo ngaku. Kita karena baper udah otomatis kita apa nangis, kita apa takut dan lain sebagainya karena kita baper. Walaupun kita bukan maling, takutnya dituduhin jadi maling. Intinya jangan langsung menerima omongan orang, maka terima saja. Jangan langsung dipakai, kita konsumsi dengan memahami, kita bertanya kepada orang, ataupun bahasa kerennya klarifikasi, ataupun bahasa Islamnya tabayun, ataupun bahasanya tanya dulu, itu gue bukan sih gitu. Kalau bukan gue nggak apa-apa, tapi jangan nanya mulu, itu sama aja masih baperan juga. Begitu Mi. Ya, baik, selanjutnya ada Bang Mardin Boy di Jalan Bayan. Gus mau tanya nih, kalau sodako di hari Jumat itu lebih baik dari hari lain? Iya, sodako di hari Jumat itu lebih banyak lipatannya atau balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti di hari yang lain tidak ada lipatan. Jadi berbedanya hari Jumat, kenapa? Karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, tuan atau pimpinan daripada 7 hari itu. Kita percaya itu 7 hari dari, kalau Islam kan mulai dari Minggu ataupun Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu adalah hari yang kita ketahui, maka yang mimpin adalah hari Jumat. Karena di hari Jumat ini banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya diciptakan langit dan bumi beserta lapisan-lapisan langit dan bumi, yaitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keistimewaan bersedekah ataupun kita berinfak di hari Jumat itu banyak daripada lipatan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tambahkan, kalau semuanya orang berburu bersedekah di hari Jumat, maka kasihan hari yang lain. Maka kita harus juga mengisi di hari-hari yang lain bersedekah, walaupun tidak begitu lebih semangat dari hari Jumat, begitu nih. Makanya ada Jumat berkah. Makanya ada Jumat berkah. Sekarang ada Jumat berkah berbentuknya nasi, berbentuknya minuman, berbentuknya apa namanya tuh kalau bulan puasa tajil. Iya, tajil. Itu sah-sah saja. Silakan, karena niatnya adalah berbagi ya. Bahasa halusnya berbagi. Bahasa sedekah ini bukan bahasa sedekah ketika kita memberikan, orang kaya memberikan kepada miskin. Contoh, kita punya teman kaya nih, nih mami dikasih duit 100.000 buat sedekah ke lu. Itu bukannya berarti mami rendah. Akan tetapi sedekah itu bukan ditentukan daripada siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih kaya. Contohnya nih, mami orang kaya lah. Terus ada orang yang kaya. Amin, kubul. Orang paling kaya dikasih nanti mami. Nah, tiba-tiba mami ini di rumah ada temen yang main. Ini temen biasa aja, ada ekonominya. Terus dia main, dia bawain nih martabak. Bawain martabak nih buat lu. Kan seneng banget mami, alhamdulillah gue lagi malas banget keluar ini. Lagi nggak bisa dah keluar dah, lagi gabut, lagi apalah, lagi mager kalau bocah sekarang mah. Nah, itu mami kan senang, itulah yang disebut sedekah. Jadi sedekah ini bukan dari orang tinggi ke bawah ataupun dari orang yang mampu ke tidak mampu, akan tetapi sedekah itu untuk orang yang mau untuk mencari pahalanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya ada Mbak Ani di Jakarta Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apakah benar sakit itu menggugurkan dosa, Gus? Karena yang namanya sakit, sebenarnya konteksnya sakit begini, ini kan ditegur ya. Kalau diuji tingkatan para guru kita tuh, kan musibah itu ada 3 nih kalau dalam Islam bagiannya. Ujian, yang pertama ujian ini untuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kedua teguran. Teguran itu buat orang yang taat, tapi orang yang taat ini masih lalai. Nah yang ketiga yaitu musibah nih. Musibah ini taat kagak, lalai banget gitu. Nah insya Allah kita minimal garis tengahnya, yang paling tengah yaitu teguran. Ketika kita ditegur sama Allah, berarti kita ngeliatin
Kita introspeksi diri enggak? Kita ngerenung diri enggak? Kita mau memperbaiki diri enggak? Nah, Allah bahasa orang mau mau ngeliatin ini gue pengen benerin orang, berarti yang namanya orang lagi dibenerin, orang yang benerin pun dekat. Itu bicara manusiawi. Ini berbicara sakhalik dengan Allah. Allah lagi menegur dia, lagi nguji dia untuk memperbaiki diri, maka berupanya apa? Sakit. Minimal banget ditegurnya dari ujian. Ujian ini dari rasa syukur. Nah, ketika sakit kan nikmat kita berkurang nih. Yeah. Contoh, kita biasanya makan bakso enak banget nih. Nah, lagi sakit mana pahit. Terus udah gitu perutnya juga mules, ya enak, badan pada lemas. Nah, ini berarti kan ada nikmat-nikmat Allah yang Allah ambil, sehingga Allah bertanya, lu mikir gak nih gua ambil? Bahasa atasan lagi negur bawahan gitu, biasa di PT, di perusahaan. Nah, ketika kita introspeksi diri kita, oh salahnya di sini, oh salahnya di sini, maka secara otomatis kita akan lebih baik. Disitulah Allah sangat dekat dengan kita. Makanya ada peribahasa, doanya orang sakit sangat mujarab. Iya. Sangat mujarab. Makanya kalau ada orang sakit jangan pakai katain nih. Lu pura-pura sakit tuh, bohong banget lu. Ntar kalau dia kesel, gua doain lu jadi orang kaya. Gitu. Jadi selain orang yang sabar dekat sama Allah, yaitu orang yang sakit dekat Allah. Karena apa? Orang yang sakit ini dalam definisinya lagi kekurangan, lagi tidak berdaya. Sama halnya dengan orang yang teraniaya. Orang teraniaya itu doanya mujarab, tapi doanya yang dikabul oleh Allah yaitu yang baik-baik aja. Contohnya mami datang ke rumah seseorang lagi sakit. Nah, ditanya sama mami, lu apa yang dirasa? Gitu kan ya. Kata dia jawabnya begini nih, boro-boro gue ngerasa lu jeruk sekilo ikan lu bawa. Gitu. Nah, ini kan namanya konteks pembicaraan. Lalu kita bawa nih, walaupun dia nggak makan kalimatnya, ini gue bawa jeruk ya, gue nggak makan jeruk kata dokter. Ya udah nggak apa, yang penting lu sehat ya, sehat lagi, panjang umur lagi, bisa bercanda lagi kita. Kalau nggak ada lu, gue malas banget, kurang banget. Nah itu kan secara otomatis, wah iya siap, gue pengen sembuh. Nah itu karena dia dekat dengan Allah. Maka yang bagusnya kita mendoakan dia, dan kita juga minta didoain nih. Karena dia sangat dekat dengan Allah. Doain gue ya, biar sehat, biar tambah semangat. Kita minta doain sama orang yang sedang sakit. Itu bagus sunnah. Baik, selanjutnya dari Pak Mulyadi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh memaksakan diri berinfak untuk mengejar faedah bersedekah? Sebenarnya kalau hidup pengen lebih baik emang harus ada Allah memaksakan. Harus ada dipaksain nih. Karena kalau ntar aja deh, besok deh, ya maaf kita manusia nih, tidak luput dari salah dan lalai. Salah itu kan dosa dan lain sebagainya. Lalai ini kan sifat manusia nih. Kalau kita tarsok kalau kata orang kasih tarsok, maka kalau dipaksain nggak apa-apa. Tapi ngukur diri. Contoh, kan ada sebagian orang yang kita sebagian ulama bilang ada duit 50-50-nya. Ya nih. Terus kita niat orang pengen kita kasih semua. Tapi ada guru saya ada yang bilang juga jangan 50-50-nya. Kita juga punya perlu. Bahasa orang oke, memang kita hakul yakin, tapi yakinnya kita, ikhlasnya kita semana sih nih? Kalau kita sadar akan yakinnya kita, akan kelebihan dan kekurangan kita ukur. Kalau duit 50-50-nya, ada orang yang lagi nenek-nenek dan misian banget. 50-50-nya lah, lantas kita kagak makan. Di rumah ada anak lagi nungguin kagak makan, udah. Ya berarti kita zolim nih. Dosa lebih besar. Karena menelantarkan keluarga kita ataupun diri kita. Maka dibelah tuh nih. Nih buat ibu ya, ibu udah makan belum? Ini 5.000 buat ibu saya beli nasi ya, makan. Ini cakep, paling habisnya berapa sih? 20.000. Kan begitu nasi ya, nasi di warteg murah tuh. Ya paling 15.000 juga udah cakep banget gitu kan. 15.000 dibeli nasi, 5.000 ngasih dia tuh, wah senang luar biasa. Nah 30 kan bisa ada nih. 30 kita masih dapat 2 bungkus, kita mau pulang. Nih, Tom, ayo makan mama. Kan enak, laki kita makan, anak kita makan. Jadi kapasitasnya dipaksain melihat diri kita. Kalau apa begini nih, kamu punya apa? Misalkan saya yang nanya, punya motor, kesini naik apa? Naik motor. Pengen kaya, pengen. Motornya tinggalin, kamu jalan. Ya, punya duit, kagak. Sono jalan cewek.
Ini namanya urusan orang nih. Nah, kalau yang bagus, kita berikan ilmu pengetahuan sebagai orang yang paham dengan ilmu, apalagi ilmu sedekah. Kita berikan pemahaman. Yang kedua, kita pendekatan, bukan ditanya mulu, bukan di WA nih, kapan lu sedekah, kapan lu sedekah, jangan begitu. Itu namanya kayak leasing. Maka kita deketin bukan membahas sedekah 100%, akan tetapi kita tanya dulu apa kabar, sehat, keseharian dulu 50-50 lah. 50-nya ngalor ngidul, 50-nya sedekah. Bro, gue mau nanya sama lu dong, emang apa? Lu kan waktu itu katanya mau sedekah. Kalau lu udah bulat, sedekahin aja udah. Takutnya ntar duit udah habis. Oh iya yang itu gue ingetin, nah enak nih. Coba kalau kita datang, cukup emak, ya kan identitasnya begitu tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada bawa emak kan. Ini pak, sedekah. Itu kalau tiap hari didatengin orang pusing nih. Iya. Sekarang kita kasih ceban nih. Oke, besok datang lagi dengan orang yang berbeda, kita kasih ceban. Tiap hari nih coba dah. Ini orang datang mau dari mana sih? Sumbernya dari mana sih? Takutnya apa? Orang ajas manfaat. Minta sedekah dengan backgroundnya agama, dengan backgroundnya majlis, masjid dan lain sebagainya. Ini makanya apapun kita lakukan ibadah, kita wajib untuk berhati-hati. Apalagi kita bersedekah, paksain mah boleh. Namanya dari diri kita, maksain diri kita. Akan tetapi kita ukur akan kemampuan kita yang didodor-dodorin juga gitu. Siap, gitu aja. Ya. Baik, selanjutnya datangnya dari Umi Rosiah. Assalamualaikum Gus, mau bertanya nih. Apa tuh? Mau nanya bagaimana menjadi anak yang nggak durhaka. Nah, Mi, sebelumnya saya jawab, ini saya mau kasih tahu Mi, ini emak saya Mi. Masa? Ya, umi saya, ini emak saya, dia surga saya bertanya. Insya Allah saya jawab, mudah-mudahan umi saya berkah selamat dunia akhirat. Amin, dan banyak duitnya. Ini nanyanya lewat sini Umi. Karena saya bilang nanti dengerin di radio anaknya lagi Oh siaran. gitu, Umi sehat ya Umi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat Mi. Nanti mami mudah-mudahan kenal sama umi saya, biar silaturahim panjang. Iya, Insya Allah. Nah, tadi bertanya gimana Mi? Ya elah, lupa lagi. Bagaimana menjadi anak yang nggak durhaka? Ya, anak yang gak durhaka ya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua yang baik. Nah, taat kepada Allah, Allah ngajarin tuh dalam Quran begini dan begitu, ya kan? Salah satunya apa? Sayangin orang tua dengan ihsan. Dengan ihsan itu dengan lemah lembut, kasih sayang, jangan nyusahin, apalagi ngeribetin, apalagi nambah masalah nih. Sekarang mami udah punya anak, ini anak nyusahin mulu nih, tapi ngurangin buat puyengin kagak. Kira-kira marah kagak nih manusiawinya? Iya, marah. Ya marah. Akan tetapi orang tua kan ada batasnya tuh. Mau marah sama anak nggak mungkin senewen, nggak mungkin kayak orang kesurupan ya nih. Inilah hebatnya orang tua. Maka kita sebagai anak, bagaimana beradab yang baik, kita senengin. Senengin itu bukan dikasih duit yang banyak, bukan dikasih makanan yang mewah, ataupun bahasanya kita jauh-jauh belinya ke Inggris, makannya di Indonesia. Itu namanya lebay. Nyampe bandara udah basi. Nah, nyenengin orang tua apa? Satu, minimal kita sama-sama buat berada di jalan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sama-sama belajar berjalan dengan menghadapi hidup ini dengan komunikasi. Nah, orang tua kita komunikasi, kita dengerin dulu, jangan disalahin mulu. Karena apa konteksnya? Kalau anak menyalahin orang tua menyalahin anak, begitu mulu hidupnya. Maka yang ada apa? Semrawut. Hidup kagak benar-benar, hidup kagak maju-maju. Ya, makanya kayak orang mancing kagak maju-maju tuh. Kalau maju kejebur dia nih. Maka lebih baiknya apa? Komunikasi yang kedua. Yang ketiga, meringankan dari masalah. Kita nih ditanya orang tua. Contoh, besok nggak ada beras lagi. Kita nggak punya nih, duit kagak punya, beras apalagi. Minimal kan gini, kasih semangat. Ya mudah-mudahan besok ada yang ngasih rezeki, mudah-mudahan bisa makan, mudah-mudahan kagak kelaparan, kan gitu. Minimal kita kasih semangat dulu. Karena apa? Rezeki akan masuk dengan kesemangatan kita. Yang kedua, rezeki akan masuk dengan tenang kita, bukan keraguan kita. Kita gelisah nih,
rezeki boro-boro masuk, yang ada masalah tambah masalah. Maka selanjutnya memberikan solusi kepada siapapun, apalagi orang tua dan guru kita. Kalau kita belajar sama guru-guru kita itu, ketika guru kita ngasih ilmu, kita dengerin tuh, Min. Nah, guru nanya tuh, ada yang mau nanya nggak? Baru kita ngomong kan. Nah, beda halnya ketika udah taklim, udah tutup, kita kongkok tuh ngobrol sama guru. Nah, adabnya tadi kan berbicara yang jangan lewatin suara orang tua, ataupun tertawa jangan melebihi orang tua, kecuali kita udah best friend banget sama orang tua dan begini kita mama kita kan. Itu beda nih. Jadi sama-sama maklum, sama-sama memahami. Nah, makanya yang terbaik adalah memberikan solusi. Karena kalau kita ada orang tua memberikan kebahagiaan, bukan berarti orang tua memaksa anaknya untuk ngasih duit banyak, untuk ngasih makanan banyak, untuk nanggung hidupnya 100%-nya tidak. Karena manusia ada kapasitasnya, apalagi seorang anak yang baru belajar hidup. Intinya mudah-mudahan Umi saya berkah selamat dunia akhirat. Amin, amin. Tapi Umi katanya mau dikasih duit banyak sama Gus. Amin, mudah-mudahan. Itu cita-cita saya nih, dan usaha saya dalam keseharian. Ya kalau laki kan begini nih, Ayah Pandu paham dah, kita sama-sama laki Ayah Pandu. Surganya seorang laki lah, seorang suami ada di ibu kan ya, seorang istri ada di laki. Konteksnya apa? Kita lebih dominan untuk memperhatikan ibu, lebih memperhatikan orang tua laki. Akan tetapi lebih bagusnya kita imbangi antara keluarga kecil kita dengan orang tua kita, biar gak ada cemburu nih. Lama itu karena mikir ruginya doang, gua kagak dah. Ya, atur nih Umi ya. Mudah-mudahan Gus Edwardnya sampai sekarang udah nggak nyusahin kan Gus ya? Amin, amin. Saya masih nyusahin nih. Masa? Makanya doain nih. Iya, soalnya saya masih bikin dia ini kesel. Gitu. Kadang-kadang saya lagi duduk, terus tiba-tiba saya kentut kesel. Ngeledek gitu mah. Ya mudah-mudahan Umi saya sehat. Saya sangat dekat dengan Umi saya. Iya. Sangat best friend banget. Ada Umi Rosia dan Bunda Zahro itu siapa tuh? Bunda Zahro itu apa ya? Hani Bani Switi. Oh ya Allah. Oh dipanggilnya Bunda. Iya Bunda. Jadi ya beda dikit nih. Kalau Bunda kan banyak ya. Iya. Bunda Padang kan kayak Uni tadi itu. Ini Bunda deh. Jadi Bunda itu bunda aku. Ya ilah. Itu istri tercinta nih. Oke, baik. Selanjutnya datangnya dari David. Ini assalamualaikum Gus. Izin bertanya ya, bagaimana menerapkan perilaku mulia sebagai bukti keimanan kepada hari akhir? Mohon dijelaskan Gus. Pas banget nih ada dalilnya. Dalam Islam dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka diteruskan fal yakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik ataupun diam. Baik gini nih, makanya tadi saya bilang kalau kita ngobrol sama orang tua atau mau guru atau siapapun deh, ketika kita mau berbicara, pembicaraan kita bohong nih, ataupun nggak benar, ataupun bikin masalah, diam aja deh, gitu. Nah, kalau kita berbicara ada masalah, kalau kita nggak bicara tapi tambah masalah, maka bicara. Maka itu disebutnya falyakul khairan aw yasmut, ngomong yang baik, ngomong yang benar, ngomong yang jelas, ataupun diam. Maka yang baik kita paling bahaya gitu nih, karena lidah itu tidak bertulang, jadi enak banget geraknya nih. Kemudian nah itu bisa bisa positif, bisa tidak positif. Maka paling ngeri banget kita jaga lisan kita, karena dengan lisan orang bisa akur, karena dengan lisan kita bisa musuhan sama orang. Nah, masalah akan berkurang dengan lisan, masalah akan bertambah dengan lisan. Paling ngeri banget jaga lisan. Makanya dalam sabda Rasulullah SAW, orang yang pengen baik, pengen bener, pengen berkah, pengen selamat dunia akhirat, salah satunya yang pertama itu lisanul dzakirun. Kita zikir aja nih. Maksudnya dalam definisi apa? Zikir tiap jam ya? Tidak. Kita tahu posisi, tahu tempat, tahu waktu. Jadi daripada kita kerendeng ataupun ngomong yang nggak pas-pas, udah deh kita zikir aja. Zikir itu minimal begini nih. Ayah mami orangnya begini ya. Kita dengerin dulu nih. Kalau kiranya nggak pas, maaf ya, ayah mami nggak apa seperti yang lu duga tuh. Dia orangnya baik-baik aja, fun-fun aja, nggak ada begini yang lu maksud. Nah, kita harus bicara. Itu namanya zikir nih.
Nah, apalagi kalau zikirnya subhanallah itu udah luar biasa nih. Minimal kita menyelamatkan saudara kita dari lisan kita. Begitu. Iya. Baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya Gus ya. Mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali bagi mitra yang pertanyaannya belum sempat tersampaikan ya. Terakhir silakan menutup, Gus. Mitra agama di mana saja berada dan para jamaah umat Islam dan para saudara-saudari saya satu nusa satu bangsa, mudah-mudahan kita semua diberkahi hidup kita baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita bisa menghadapi masalah hidup kita, masalah daripada apapun yang kita jalani untuk lebih baik, dan kita terus berusaha, terus berdoa agar kehidupan kita bisa bahagia di dunia ataupun di akhirat, dan kita belajar sama-sama nyenengin siapapun, dan jangan sampai kita belajar untuk nyusahin siapapun, terutama orang tua kita, guru kita, karena itu adalah adab yang paling terpenting dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada guru kita, diajarkan dari saudara-saudari kita atau lingkungan kita. Apabila ada lingkungan kita yang tidak baik adabnya, maka kita harus mengajak, bukan mengejek, merangkul atau jangan memukul. Insya Allah kita sama-sama hijrah berjalan kepada Allah dengan kapasitas kita, tidak menghakimi, akan tetapi kita sama-sama bersaudara dan saling memahami. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala doa kita, hajat kita Allah ijabah, dan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita tambah bahagia dunia akhirat. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.